Selamat datang kembali di YouTube channel Dokumentasi Money Tree Indonesia. Dalam kesempatan yang bagus ini, saya ingin membuat satu review tentang laporan keuangan perusahaan consumer goods dengan kode INDF atau dikenal sebagai PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Perusahaan ini selain memiliki brand seperti Indomie, Supermie, Indomaret, Super Indo, atau bahkan Indomobil, dia juga ternyata punya brand yang mungkin sudah dilepas oleh keluarganya, keluarga pendiri, yaitu seperti Bank Sentral Asia dan Indosemen. Jadi perusahaan yang dimiliki oleh keluarga Salim melalui First Pacific baru saja menyelesaikan satu akuisisi besar, yaitu pembelian Pine Hill Corpora menggunakan Indofood CBP Sukses Makmur. Jadi kita nggak perlu berlama-lama, kita langsung bahas aja dari bagian penjualan. Penjualan pada kuartal 3 2020 secara akumulatif tercatat sekitar 58,775 triliun. Dan peningkatan penjualan ini hanya sebesar 1,61% year on year. Nah, di sini kita bisa melihat pada angka di sini kita bisa melihat bahwa adanya pergerakan atau akumulasi dari kuartal 1 sekitar 19,3 triliun, penjualannya dia naik ke 20 triliun dan dia turun lagi ke 19,3 triliun di kuartal ketiga. Jadi seperti itu kira-kira cara bacanya. Saya bikin supaya lebih mudah dan lebih gampang dibaca oleh yang melihat video ini. Lalu di satu sisi adanya peningkatan di beban penjualan tapi hanya pada kuartal kedua. Kuartal ketiga ini penjualan ini turun lagi mendekati level di kuartal 1. Dan secara akumulatif beban pokok penjualan secara year to date di kuartal 3 di tahun 2020 itu tercatat sekitar 39,95 triliun atau turun sekitar 2,2% year on year. Setelah kita hitung dari penjualan neto dikurangin dengan beban pokok penjualan, maka kita akan mendapatkan laba bruto yang senilai 18,83 triliun atau naik sekitar 10,77%. Nah, kenaikan ini cenderung kita bisa lihat lumayan bagus dan stabil di laba kuartal 1, laba brutonya itu sekitar 6,2 atau 6,3 triliun dan di kuartal 2 sekitar 6,2 triliun dan di kuartal ketiga 6,35 triliun. Cenderung dia stabil dalam case ini. Nah, yang terpenting adalah dari laba bruto ini kita bisa melihat sesungguhnya ada margin. Margin laba brutonya itu sekitar 32,04%. Angka ini tergolong bisa dibilang lumayan bagus. Karena bisnis itu untuk mendapatkan laba bruto di atas 20% itu dia setidaknya harus punya keunggulan atau moat dalam istilahnya itu di pasarnya dia. Tidak mudah diserang oleh kompetitornya sehingga dia menjadi istilahnya kayak brand of mind. Orang mau makan apapun atau mau konsumsi apapun akan ingatnya Indofood. Saya lapar, saya makan Indomie. Itu dulu, sekarang udah jarang ya saya makan Indomie. Jadi setelah ini saya mau kasih tahu juga adanya tren kenaikan di kuartal ketiga ini juga didorong karena adanya peningkatan laba bruto itu dari divisi agribisnis. Kita tahu bahwa La Nina itu akan memberikan satu impact pada terjadinya shortage pada CPO sehingga tidak heran CPO itu mengalami kenaikan dari kuartal ketiga sampai kuartal keempat. Bahkan di kuartal 1 di tahun 2021 ini pun masih ada terjadi kenaikan harga karena ya sekali lagi La Nina atau faktor cuaca. Oke, sekarang dari beban penjualan dan distribusi ini meningkat menjadi sekitar 6,785 triliun. Kenaikan ini sekitar 4,25% year on year. Kenaikan ini sesungguhnya tergolong oke dan normal karena kita tahu bahwa waktu ketika terjadi
PSBB di kuartal kedua, tentunya banyak aktivitas ekonomi yang tidak bisa dilakukan, dan sekali dibukanya aktivitas ekonomi tersebut di kuartal ketiga, ya otomatis permintaan barang akan meningkat dan otomatis beban penjualan maupun distribusi itu akan meningkat. Nah, sekarang kita masuk ke beban umum dan administratif. Sekali lagi, gara-gara COVID, kuartal 2 banyakkan perusahaan itu harus menginvestasikan barang-barang untuk protokol kesehatan. APD, alkohol, disinfektan, termometer, sarung tangan, entah masker, banyak sekali produk-produk yang harus dibeli untuk menjaga karyawannya. Tidak heran kenapa akhirnya beban umum dan administratif itu dia akan mengalami peningkatan di kuartal kedua. Nah, peningkatan ini tentunya akan diselaraskan lagi di kuartal berikutnya. Apakah pembelian yang kemarin terlalu impulsif atau tidak? Nah, ini yang terjadi. Lalu setelah itu ya untuk bagian laba rugi nilai wajar aset biologis atau penghasilan operasi lain-lain atau beban operasi lain-lain saya nggak terlalu akan bahas karena ini sifatnya terutama untuk operasi lain itu sifatnya hanya one time. Tetapi setidaknya gambaran penghasilan operasi lain itu di kuartal 1 itu tercatat 840 miliar. Di kuartal 2 dia turun, berarti dia ada loss di sini. Di kuartal ketiga dia naik lagi. Secara year on year dia tetap naik 27,43%. Oke. Tetapi di satu sisi kalau beban operasi ya dia meningkat terus. Dari kuartal 1 sampai kuartal 3. Oke, sekarang kita bagian dari laba usaha atau income from operation. Setidaknya dari income operation, akumulasi dari perhitungan di atas, kita bisa dapat melihat laba dari usahanya Indofood ini tercatat sekitar 8,625 triliun year to date di kuartal 3 2020. Angka ini naik sekitar 20,56%. Dan juga yang penting adalah sekali lagi kita mau tahu marginnya. Marginnya itu sekitar 14,67%. Oke, udah dikurangin biaya, tetap masih di atas double digit atau di atas 10. Masih oke. Masih oke ya. Nah, di sini kita bisa lihat juga trennya gimana dari kuartal 1 ke kuartal 2 dan kuartal 3 angkanya itu ya laba usaha nggak boleh usaha. Ya otomatis drop lah labanya. Begitu juga kalau akhirnya udah dikasih usaha lagi ya otomatis naik. Nah, setelah ini kita masuk ke penghasilan keuangan. Pada penghasilan keuangan itu tercatat mengalami penurunan hanya 5,31 year on year. Jadi kita sudah bisa lihat di sini, tetapi beban keuangan ini meningkat cukup signifikan. Beban keuangan ini ada sangkut pautnya karena nilai mata uang pada akuisisi Pine Hill. Nanti kita akan bahas di video catatan kaki. Untuk beban keuangan ini sendiri naiknya sekitar 57,81% secara year on year. Oke, jadi setelah ini kita skip bagian pajak final atas penghasilan bunga karena otomatis kalau deposito pasti harus ada bayar pajaknya, udah dipotong gitu dari banknya. Dan juga skip bagian rugi entitas asosiasi dan ventura bersama. Kita masuk ke laba sebelum pajak penghasilan. Nah, laba sebelum pajak penghasilan ini tercatat mengalami kenaikan sekitar 8,94%. Nah, peningkatan ini memiliki margin sekitar 11,48%. Oke, masih di atas 10%, masih bagus. Tetapi kita perlu melihat bahwa karena akuisisi Pine Hill, makanya dari laba kuartal 1, kuartal 2 dia meningkat, tiba-tiba dia drop. Sekali lagi, beban keuangan di sini memiliki peranan sangat besar pada pembentukan laba di kuartal ketiga. Seandainya tidak ada akuisisi Pine Hill, labanya akan lebih bagus. Oke, habis ini kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu laba periode berjalan. Tapi sebelumnya kita juga bisa melihat beban pajaknya itu cenderung stabil, hanya naik 1,02%. Masih logis, masih wajar. Nah, laba periode berjalan di sini kita bisa melihat bahwa tercatat naik 12,72%. Sekali lagi,
akuisisi Pine Hill menyebabkan terjadinya penurunan laba di kuartal ketiga karena trennya nih kuartal 1 sekitar 1,8, kuartal 2 dia udah mulai menurun nih ke 1,66 triliun, di kuartal 3 tambah 16. Kuartal 4 gimana? Ya kita tinggal tunggu aja nanti. Nah, yang terpenting adalah di saat ini kita perlu mengetahui lagi nih marginnya sebenarnya berapa sih? Nah, marginnya di sini posisinya adalah sekitar 8,04% marginnya. Oke. Nah, poin yang terpenting selain itu adalah kita perlu mengetahui sekarang. Bagian terpentingnya adalah di halaman berikutnya. Jadi, kita bisa melihat laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan ada yang untuk kepentingan non-pengendali. Khusus untuk pemilik entitas induk itu adalah menjadi hak pemegang saham INDF. Jadi katakan ada investor retail beli INDF, dia punya haknya yaitu bagian pemilik entitas induk. Tidak berhak untuk ngambil bagian kepentingan non-pengendali walaupun itu dari satu komponen laba periode berjalan. Nah, setelah dihitung ternyata year to date di kuartal 3 2020, laba untuk pemilik entitas induk ini hanya tercatat sekitar 3,75 triliun. Angka ini naik 6,28% year on year. Kita bisa lihat di sini angkanya kuartal 1 itu tercatat sekitar 1,4, kuartal 2 tercatat 1,4, kuartal 3 16, di bawah 1 triliun. Apakah ini akuisisi ini tepat atau tidak? Apa hanya untuk 1 tahun aja mengalami penurunan atau bisa sampai 5 tahun ke depan? Ini yang masih menjadi keraguan dari saya. Saya pribadi melihat tiba-tiba melonjaknya kepentingan mau mengendali ini bikin sesuatu yang tidak nyaman karena kepentingan non-pengendali kita tidak bisa rasakan sebagai pemegang INDF. Jadi kira-kira seperti itu dulu untuk video bagian laporan laba rugi. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa dibantu untuk share, like, dan subscribe untuk akun ini supaya saya dapat memberikan video-video yang lebih berkualitas di kemudian hari. Jangan lupa juga ditunggu untuk video berikutnya bagian pembahasan arus kas dan neraca. Nanti saya akan gabungkan bagian pembahasan untuk arus kas dan neraca menjadi satu dan yang terakhir adalah catatan kaki. Jadi setiap laporan keuangan rencananya saya akan bikin 3 video untuk satu laporan keuangan. Oke, thank you.